Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi laporan hasil penjualan yang sudah anak-anak catat. Yang pertama Ibu akan menjelaskan yang A, laporan hasil penjualan. Kemudian yang poin 1, pengertian laporan hasil penjualan. Laporan penjualan adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan penjualan seperti volume penjualan, produk per item, dan jumlah pengembalian barang atau retur. Jadi retur itu adalah pengembalian barang. Bisa pengembalian barang itu karena rusak, tidak sesuai dengan pesanan, atau jumlahnya tidak sesuai, yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisis penjualan. Jadi melalui laporan hasil penjualan, Anda atau anak-anak itu dapat mengetahui kinerja bagian penjualan seperti kebijakan harga dan promosi yang diterapkan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu adalah pihak internal yang membutuhkan informasi laporan hasil penjualan. Pihak internal. Siapa itu pihak internal? Pihak internal yaitu adalah orang yang ada di dalam perusahaan. Terdiri dari siapa saja pihak internal itu? Jadi pihak internal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah pemilik perusahaan, atau pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu adalah karyawan, yang ketiga manajer produksi, dan yang keempat adalah manajer perusahaan. Silahkan dibaca materinya yang sudah Ibu share sebelumnya di Google Classroom. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pihak eksternal yang membutuhkan informasi laporan hasil penjualan. Jadi pihak eksternal itu siapa? Pihak eksternal itu adalah pihak luar perusahaan yang membutuhkan informasi laporan hasil penjualan. Terdiri dari siapa? Yaitu ada kreditur, kemudian yang kedua adalah investor atau calon investor, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat yaitu adalah pemasok. Materinya untuk berupa catatan itu silahkan anak-anak baca, dipahami. Ibu nanti akan menjelaskan poin-poin untuk yang praktek. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat laporan hasil penjualan. Jadi pada saat menyusun laporan hasil penjualan, otomatis kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama yaitu adalah mengetahui kondisi jumlah barang yang terjual. Nah, jadi untuk mengetahui stok barang yang ada, yaitu adalah untuk mengetahui kondisi jumlah barang yang terjual. Yang kedua yaitu adalah mengetahui kondisi kesehatan suatu usaha. Nah, bagaimanakah keadaannya perusahaan tersebut atau usaha yang dimiliki? Untungkah atau rugikah, Dan yang ketiga yaitu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Jadi yang dimaksud sebagai dasar pengambilan keputusan usaha yaitu adalah dapat memberikan informasi yang termuat dalam laporan hasil penjualan dalam memudahkan pelaku usaha dalam membuat keputusan untuk melakukan kegiatan. Jadi anggaran, ini berkaitan dengan anggaran yang diberikan. Selanjutnya kita membahas yang kelima, yaitu adalah jenis-jenis laporan hasil penjualan. Di sini terbagi menjadi 3 untuk jenis-jenis laporan hasil penjualan. Yang A yaitu adalah laporan hasil penjualan harian. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan satu contoh, contoh studi kasus 1. Oke, silahkan dilihat. Di situ adalah yang pertama yaitu adalah kop surat, kemudian laporan penjualan tunai harian, itu terdiri dari tanggal dan hari. Kemudian ada kolom-kolomnya di situ, ada nomor, kode barang, nama barang, harga per karton, jumlah, dan jumlah penjualan.
Jadi Ibu akan memberikan contoh satu. Yang pertama yaitu adalah kode barang ya. Jadi kodenya itu ditentukan oleh siapa? Boleh dari perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya 1A0010, yaitu nama barangnya ABC Special Grade Orange Bottle 620 ml. Harga per karton itu 96.000, jumlahnya 20. Jadi untuk mendapatkan 1.920.000 ini didapatnya dari 20 kali 96.000. Nah, kedua, ketiga, dan seterusnya itu jadi intinya untuk mengetahui jumlah penjualan, rumusnya yaitu adalah jumlah dikali harga per karton. Nah, kalau sudah selesai semuanya baru dijumlah, baru ketemulah yang namanya total penjualan. Nah, itu total penjualan untuk yang poin A, laporan hasil penjualan harian. Selanjutnya yang B yaitu adalah laporan hasil penjualan bulanan. Nah, tadi kan harian, sekarang kita membahas yang bulanan. Nah, bulanan di sini dilihat bahwa contohnya ya 1A0018 ABC Special Grade Orange Bottle 620 itu 63 juta. Jadi itu bulanan ya, bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi total dari hariannya berapa direkap per bulan. Per bulan itu otomatis adalah setiap akhir bulan pencatatannya. Dan nama barangnya adalah nama barang per item. Oke, kalau sudah ketemu hasilnya, jadi jumlah penjualan itu diperoleh dari yang pertama yaitu adalah laporan penjualan tunai harian. Seperti itu. Jadi per item. Kemudian laporan hasil penjualan tahunan. Nah, jadi untuk yang ini adalah pelanggan atau customernya ya. Kemudian untuk omset penjualan itu adalah omset per bulan, jadi Januari sampai Desember. Jadi untuk menghitung Januari itu pelanggannya toko ABC. Jadi toko ABC itu bulan Januari omsetnya berapa dan seterusnya. Kemudian dijumlah ke bawah setiap Januari. Jadi untuk di sini ya, misal toko ABC bulan Januari itu adalah 54.000, Jaya Purnama Elektrik 27.000, Elektrindo Utama itu 45.000, dan seterusnya sampai ke bawah itu dijumlah. Jadi 54, 27, 45 sampai ke 25.200 itu dijumlah ke bawah. Kemudian untuk menentukan dari jumlah yang ke samping dapatnya ya dari 388.800 itu dari bulan Januari sampai Desember itu dijumlah ke samping. Nah, nanti ke bawah dijumlah seperti itu. Oke, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan sedikit mengobati penasaran anak-anak. Oke, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.